Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa matidikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'du. Qani qati rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah nawaina kama nawa aslafuna salihun fil hadil munasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Ila an qal. Kita lanjutkan yang kemarin tentang permasalahan alam gaib, dari alam barzah, mizan, haud dan lain sebagainya. Kita masuk wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikatu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Ini kita masuk pembahasan tentang Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah yang turut diturunkan oleh Allah, malaikat, surga, neraka. Yang artinya dan wa annal Qur'an, dan meyakini kebenaran Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun, dan seluruh kitab Allah yang telah diturunkan itu sesuatu yang hak atau harus kita yakini. Wal malaikatu haqqun, dan juga meyakini adanya malaikat. Malaikat ini ada sesuatu yang hak, betul adanya. Wal jannatu haqqun, ada juga meyakini akan adanya surga. Wan naru haqqun, neraka juga ada. Wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan semua yang diberitakan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang hak, yang benar dan pasti ada. Baik, di sini disebutkan wa annal Qur'ana, dan Al-Qur'an. Ini kemarin kita sudah membahas pertemuan sebelumnya tentang Al-Qur'an dan keutamaannya. Jadi di sini Al-Qur'an merupakan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang hak, perkara yang betul-betul adanya. Tidak semua yang ada ataupun semua kitab-kitab yang ada ini, nanti ada 4 kitab yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, seperti itu. Nah, ini Al-Quran yang kemarin kita tahu tentang isi-isinya, ataupun ada ayat-ayatnya, ada surat-suratnya dan lain sebagainya. Baik,
Kita lanjutkan wa jami'a kutubillail munazzal, ada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kalau dalam kitab Aqidatul Awam itu disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Makki, itu disebutkan arba'atun min kutubi tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa inzilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala. Nah, di situ disebutkan arba'atun min kutubi tafsiluha. Jadi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Lah, ini ada 4 kitab ini yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Ada beberapa selain kitab itu ada suhuf, lembaran-lembaran. Dalam surat yang lain disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa, itu ada lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang diberikan kepada Nabi Ismail, ada yang diberikan kepada Nabi Nuh, ada Nabi Hud dan lain sebagainya. Itu bukan berupa kitab-kitab yang tersebutkan dalam kitab akidah. Apa yang pertama? Bahwasanya ada kitab-kitab yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Kalau dalam kitab ini disebutkan al-kutubul munazzalatu minas sama'i katsiratun. Adapun kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah minas sama'i, dari langit ataupun dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala, katsiratun, banyak sekali. Wa yajibu alainal iman, dan wajib kita mengimaninya tafsilan, secara tafsil harus kita imani dan kita ketahui. Apa di situ? Bi arba'ati kutubin. Ada 4 kitab seperti kita terangkan tadi. Dia apa itu? Yang pertama At-Tauratu, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diberikan kepada siapa? Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang di situ isinya tauhidnya Allah untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Saat itu kalau kita lihat bahwasanya Nabi Musa diutus oleh Allah di tengah kezaliman yang sangat luar biasa. Diutusnya Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, ada seorang raja yang mengaku dirinya sebagai orang yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun itu saking sombongnya, Fir'aun itu saking takaburnya, merasa dirinya paling hebat. Namun subhanallah, menjadikan ibrah, contoh, pelajaran bagi kita semuanya. Walaupun statusnya dia seorang raja, walaupun statusnya seorang penguasa, tapi penguasa yang bagaimana? Ternyata Nabi Musa ini diutus di tengah raja yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena sudah merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling hebat, bahkan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ini orang zalim ini. Jadi setelah hancurnya Fir'aun yang dikenang masyarakat, bukan cuma masyarakat Islam saja, seluruh dunia itu pasti tahu yang namanya Fir'aun itu adalah seorang raja. Allah menghinakan. Orang yang zalim itu pasti dihinakan oleh Allah. Apa? Allah menghinakan, ternyata matinya tenggelam di Laut Merah bersama para pengikutnya. Bahkan dihinakan oleh Allah lagi, jasadnya diawetkan jadi mumi yang sampai sekarang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pertanyaan kita, yang terkenal itu pangkat derajatnya sebagai raja atau masalah perilaku kedzalimannya kepada masyarakat? Kalau kita tanya kepada Fir'aun seperti itu, ternyata tidak. Seluruh dunia ini menganggap
Fir'aun memang sebagai raja, tapi raja yang zalim. Akhirnya yang diambil pelajaran bagi seluruh umat muslim, umat mukmin itu kezalimannya. Orang yang zalim itu pasti hancur. Orang yang zalim akan dihinakan oleh Allah. Orang yang zalim akan binasa, seperti halnya Fir'aun. Seperti itu, luar biasa. Lagi orang yang kategori raja yang sangat hebat menurutnya, tapi meninggal ataupun dihinakan oleh Allah, matinya hanya seekor dengan nyamuk, kalah dengan nyamuk. Apa coba Raja Namrud itu? Raja Namrud itu orang yang terkenal kekuasaannya, tapi kezalimannya yang sangat luar biasa, zalim semuanya. Apa yang diutuskan oleh Allah kepadanya? Hanya seekor nyamuk. Nah, seorang raja yang hebat seperti itu, nyamuk saja bisa membunuh Raja Namrud. Maka dari itu, ketika kita mempelajari masalah kitab-kitab Allah, yang pertama adalah Taurat kepada Nabi Musa. Ingat siapa yang didakwai Nabi Musa? Ternyata Bani Israel, khususnya saat itu adalah Raja Fir'aun. Nah, di situ. Maka dari itu, ikhwan semuanya, kita semuanya di akhir zaman hati-hati tentang pangkat derajat kita. Kalau kalian nanti menduduki suatu jabatan, menjadi orang yang terpandang di masyarakat, menjadi orang yang memiliki power, jangan sampai seperti Fir'aun atau Raja Namrud. Raja Fir'aun memiliki kekuasaan tapi sewenang-wenang dalam kezalimannya. Paham dong? Baik, itu yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur Dawuda. Yang kedua ini adalah kitab Zabur yang diturunkan ataupun yang diberikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita ambil hikmahnya dari Nabi Daud apa? Nabi Daud ini orang yang memiliki ikatan kuat kepada Allah, senang ibadah dengan puasa. Maka kalau dalam ajaran kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita semuanya ada istilah puasa sunnah. Apa itu? Puasa Daud. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, tetapi menjadi syariatnya Rasulullah. Nabi Daud itu sepanjang hidupnya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Terkenal dalam kitab fikih kita namanya puasa Daud. Puasa Daud ini puasa yang hebat. Abdul Siyam ba'da Ramadan juga termasuk puasa yang afdal setelah puasa Ramadan. Di situ ada lagi yang puasa Syawal, itu juga termasuk puasa yang afdal setelah Ramadan. Ini amaliyahnya Nabi Daud yang bisa kita ambil pelajaran apa di situ? Zabur Dawuda, beliau mengajarkan kitab Zabur. Kalau kita bisa puasa Daud ya silahkan. Nah, memang kita memiliki ujian cobaan ketika puasa Daud. Sehari puasa, besoknya lupa. Nah, besoknya puasa, besoknya lagi lupa. Nah, di situ. Makanya di situ ada istilah arti istiqomah. Istiqomahnya Nabi Daud luar biasa. Istiqomahnya Nabi Daud ini perlu kita contoh. Apa? Kalau yang namanya ibadah walaupun sedikit tapi istiqomah itu menjadi dahsyat. Nah, seperti halnya apa? Kalau Nabi Daud ini sehari puasa, sehari tidak, itu kan menunjukkan timing ataupun waktu ataupun manajemen waktu yang digunakan Nabi Daud untuk mengatur apa? Mengatur dirinya, ikatan beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita belum bisa puasa Daud, ya ikutilah apa istiqomahnya Nabi Daud. Apa itu istiqomah? Habis sholat zikirnya, jangan sampai habis sholat tidak zikir. Habis zikir nanti baca Qurannya diistiqomahkan juga, seperti itu. Nanti kalau kita biasa puasa Senin Kemis, ya puasa Senin Kemisnya diistiqomahkan. Itu sedikit ibrah ataupun pelajaran kita dari Nabi Daud alaihissalam. Itu yang kedua.
Adapun yang ketiga, wa Injilu wa Isa, Injil ala Nabi Isa. Sedangkan kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa itu siapa? Isa bin Maryam. Isa adalah putra dari Siti Maryam. Kenapa putra Siti Maryam? Iya, karena Siti Maryam itu memiliki putra yang namanya Nabi Isa, tidak memiliki ayah. Di sini salah satu bentuk kekuasaan Allah. Idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Pernah Siti Maryam itu saat dirawat, diasuh oleh Nabi Zakaria, disediakan tempat khusus. Satu tempat khusus di tempat beribadahnya Nabi Zakaria. Apa? Ternyata di dalam kamarnya itu beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan kehebatan, kelebihan dari Allah Siti Maryam. Itu namanya karomah. Karomah itu kelebihan dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang mukmin muslim, taat beribadah, itu namanya karomah. Seperti halnya Siti Maryam. Siti Maryam setiap saat berdoa. Kalian santriwati semuanya, ikhwati semuanya, itu kalau ingin kita ini memiliki derajat, lihatlah Siti Maryam, istiqomah dalam beribadahnya, tidak maksiat kepada Allah, jaga auratnya, baca kitabnya Allah, nurut sama siapa? Orang tua, sama yang didik. Semua yang mendidik kita ini tidak akan lepas dari apa? Pendidikan yang baik. Guru-guru kalian, hati-hati. Jangan sampai menganggap guru kalian ini yang tidak baik. Guru ini pasti mengarahkan kita, mendidik kita, baik roh dan jasad. Itu guru. Maka dari itu, ketika Nabi Zakaria itu mendidik Siti Maryam, apa? Hanya sami'na wa ata'na. Menuruti semua perintahnya Nabi Zakaria, karena itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, Nabi ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa putra dari Siti Maryam. Kalau nanti kita kisahkan atau kita baca sirahnya, nanti bisa baca di Sirah Nabawiyah ataupun di kitab-kitab sirah yang lain. Itu Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir apa? Wal furqanu ala khairil mala. Furqan itu nama lain dari Al-Qur'an. Nama lain Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Zikir di situ, al-dzikru di situ adalah Al-Qur'an. Kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan tentang perincian Al-Qur'an yang sangat detail, berapa yang terkandung ataupun apa yang ada dalam isi dari Al-Qur'an tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita semangat, memberikan kita sehat walafiat semuanya, walaupun pandemi seperti ini, walaupun secara online, tapi Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain dan memberikan hikmah dari pandemi ini dari apa? Anugerah inayah yang lain kepada kita semuanya, khususnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ingat, kita semuanya tidak lain tidak bukan orang yang niat belajar terus dan memiliki niat semangat terus dan istiqomah, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan istiqomah kepada kita semuanya untuk selalu belajar dan mengkaji kitab para aslafun as-solihun, sehingga di dunia kita senang dengan para salaf, di dalam kubur berkumpul dengan para salaf, di alam akhirat kita berkumpul dengan aslafun as-solihun, orang-orang salaf dan yang memiliki bendera yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.